Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Aulia Rahman Bukhari dari kelas Akuntansi Syariah C, NIM 2008 205 107. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK nomor 24 tentang akuntansi imbalan kerja. Sebelumnya saya akan mengenalkan beberapa jenis imbalan kerja. Yang pertama, imbalan kerja jangka pendek, yaitu cuti berimbalan, lalu program bagi laba dan bonus. Yang kedua, pesangon pemutusan kontrak kerja atau PKK. Yang ketiga, imbalan pasca kerja. Imbalan pasca kerja pun dibagi menjadi dua, yaitu program iuran pasti dan program imbalan pasti. Program imbalan pasti pun dibagi menjadi dua, yaitu biaya jasa lalu dan biaya jasa kini. Lalu yang keempat, yang terakhir, jenis imbalan kerja jangka panjang lainnya. Selanjutnya ada jenis dari imbalan kerja jangka pendek dibagi menjadi upah, gaji, iuran, jaminan sosial, cuti tahunan, cuti sakit, dan bonus. Selanjutnya pesangon pemutusan kontrak kerja. Berhenti sukarela dan diberhentikan. Selanjutnya ada imbalan pasca kerja, yaitu pensiun dan imbalan kesehatan pasca kerja. Selanjutnya ada imbalan kerja jangka panjang lainnya, yaitu memuat cuti berimbalan jangka panjang dan imbalan cacat permanen. Lalu ada pengertian dari imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja selain dari pesangon atau PKK yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasa. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Ketentuan utama untuk semua imbalan kerja jangka pendek, yaitu ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada entitas dalam suatu periode akuntansi. Entitas harus mengakui jumlah tak terdiskonto atau undiscount amount atas imbalan kerja jangka pendek yang diperkirakan untuk dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut. Sebagai liabilitas atau biaya akrual setelah dikurangi jumlah yang telah dibayar. Lalu apabila dilihat sebagai beban, kecuali pernyataan lain mewajibkan atau membolehkan imbalan tersebut termasuk dalam biaya perolehan aset, tercantum pada PSAK 14 dan PSAK 16. Selanjutnya ada imbalan kerja jangka pendek. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, cuti berimbalan jangka pendek, mencakup entitas mengakui perakiraan biaya imbalan kerja jangka pendek dalam bentuk cuti berimbalan seperti yang diatur pada ketentuan utama sebagai berikut. Cuti berimbalan yang boleh diakumulasi adalah pada saat pekerja memberikan jasa yang menambah hak cuti berimbalan di masa depan. Lalu ada program bagi laba dan bonus. Entitas mengakui perakiraan biaya atas pembayaran bagi laba dan bonus yang diatur pada ketentuan utama jika entitas mempunyai kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif atas pembayaran beban tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu.
Lalu ada pesangon pemutusan kontrak kerja. Pesangon pemutusan kontrak kerja, imbalan pengurangan imbalan kerja yang diberikan dalam pertukaran atas pemutusan kontrak kerja dengan pekerja sebagai akibat dari: pertama, keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal, atau yang B, keputusan pekerja menerima tawaran entitas untuk mengundurkan diri sukarela dengan imbalan tertentu. Entitas harus mengakui pesangon PKK sebagai liabilitas dan sebagai beban. Pada tanggal yang lebih awal, di antara tanggal ketika entitas tidak dapat lagi menarik tawaran imbalan tersebut, dan tanggal ketika entitas mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 57. Selanjutnya ada program iuran pasti, yaitu program imbalan pasca kerja di mana entitas membayar iuran tetap kepada entitas terpisah atau entitas pengelola dana dan tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Selanjutnya ada biaya jasa lalu. Biaya jasa lalu adalah perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti atas jasa pekerja pada periode-periode lalu sebagai akibat dari amandemen program atau pemberlakuan awal atau pembatalan atau perubahan program imbalan pasti atau curtailment, yaitu penurunan signifikan yang dilakukan oleh entitas dalam hal jumlah pekerja yang ditanggung oleh program. Entitas mengukur kembali atau remeasures liabilitas program menggunakan: 1. Nilai wajar terkini dari aset program, dan yang kedua, asumsi aktuarial terkini atas kewajiban imbalan pasti. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.